Hai semua, selamat datang di Dapur Diana. Di video kali ini aku kembali berbagi ide jualan 2000-an dari olahan roti tawar dan juga pop ice taro. Ini rasanya enak banget, bahannya ekonomis, cara buatnya praktis, jadi recommended untuk dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, di sini aku siapkan sebanyak 10 lembar roti tawar. Ini aku pakai yang tanpa pinggiran. Kemudian aku potong-potong dadu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau ada pinggirannya boleh dibuang terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya kita akan bikin untuk kuahnya. Dan bahan-bahannya udah tertera di samping ya. Ada sebanyak 120 gram gula pasir, sejumput garam, 2 saset pop ice rasa taro. Nah, kalau misalnya mau pakai yang rasa lain, tinggal diganti untuk rasa pop ice-nya ya. Tambahkan sebanyak 1 saset santan kara supaya rasanya makin gurih. Dan tambahkan juga sebanyak 2 sendok makan tepung maizena. Nah, ini untuk 1 sendoknya aku masukkan saat dimasak ya. Selanjutnya tambahkan 100 gram susu kental manis. Kemudian seluruh bahan ini kita aduk terlebih dahulu sampai bercampur dengan rata. Nah, kalau udah bercampur rata, kita tambahkan sebanyak 1 liter susu cair vanila. Ini boleh diganti menggunakan UHT full cream, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan pewarna ungu secukupnya sampai warnanya menjadi cantik seperti ini. Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal di dasar pan karena kita menggunakan maizena ya. Dan kalau udah hampir mendidih, bisa kita cek kekentalannya. Karena ini kurang kental, jadi aku tambahkan sebanyak 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Nah, aduk kembali. Kalau udah agak lama, ini boleh langsung kita angkat ya. Nah, jadi ini aku bagi menjadi 2 bagian. Untuk setengah bagiannya, di sini aku tambahkan pewarna ungu secukupnya sampai warnanya lebih kental seperti ini. Hasilnya cantik banget. Kemudian matikan api kompornya. Selanjutnya kita siapkan cup. Di sini aku menggunakan yang ukuran 65 ml. Kemudian kita tuangkan kuah taronya. Ini sedikit aja terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan potongan roti tawar. Nah, ini kita masukin setengah bagian dari cupnya dulu ya, teman-teman. Kalau udah dimasukin semua, kemudian selanjutnya ini kita tambahkan lagi kuah yang berwarna lebih muda. Kalau misalnya mau pakai satu warna aja juga boleh ya teman-teman. Jadi bebas sesuai selera masing-masing. Lanjut tambahkan lagi potongan roti tawarnya sampai cupnya ini penuh. Kalau udah, kita sirami lagi menggunakan kuah yang berwarna agak pekat ya. Nah, seperti ini. Dan untuk toppingnya aku menggunakan keju parut. Tinggal diletakkan di bagian permukaan atas seperti ini. Nah, ini udah siap disajikan ya. Untuk mempercantik tampilan, aku tambahkan dengan sprinkle warna-warni di bagian atas seperti ini. Hasilnya jadi cantik banget. Nah, kalau untuk disajikan atau dihidangkan untuk tamu keluarga, boleh menggunakan mangkuk kaca seperti ini ya. Lalu ditata roti dan disirami menggunakan flanya. Nah, seperti ini. Lanjut tambahkan juga toppingnya. Untuk toppingnya boleh menggunakan remahan Oreo juga nggak apa-apa ya. Dan ditambahkan sprinkle warna-warni. Jadi deh hasilnya cantik banget ya. Nah, sekarang kita lihat tampilannya teman-teman. Seperti ini cantik banget. Dan ini mau langsung aku cobain. Flanya lumer banget ya. Bismillah. Ini beneran enak banget. Rasa taronya bener-bener berasa banget. Creamy, gurih, pokoknya semuanya dapet. Dijamin ini anak-anak maupun orang dewasa bakalan suka banget. Jadi kalian wajib coba ya. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 30 pieces ukuran cup seperti ini. Ini bisa dijual dengan harga 2000-an atau 3000-an, masih cocok banget, tinggal disesuaikan dengan daerah masing-masing. Hasilnya juga udah banyak banget ya. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Pertama, kita akan bikin adonan puding coklat. Masukkan sebanyak 180 gram gula pasir,
tambahkan 1 bungkus Nutrijel rasa coklat, kemudian sejumput garam, lalu ini diaduk merata supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Selanjutnya tambahkan cairan. Di sini kita menggunakan sebanyak 500 ml air. Aduk merata lalu ini siap untuk dimasak. Dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk ya supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Kemudian di sini aku tambahkan dengan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh. Kalau nggak ada boleh di skip. Dan kalau udah mendidih matikan api kompornya. Selanjutnya di sini aku siapkan cup ukuran 100 ml. Kalau mau pakai yang lebih kecil juga boleh. Kemudian kita tuangkan adonan puding coklat 3/4 dari cupnya saja. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sisa adonan puding coklatnya masih banyak dan aku tuangkan ke dalam gelas yang ukuran 65 ml. Lalu ini didiamkan hingga ngeset. Selanjutnya kita akan bikin adonan flan strawberry. Masukkan sebanyak 150 gram gula pasir, 1 saset bubuk pop ice rasa stroberi, sejumput garam, dan 3 sendok makan tepung maizena. Ini diaduk terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Aduk kembali, lalu kita tambahkan susu cair. Di sini aku gunakan susu kental manis yang dilarutkan dengan air sebanyak 700 ml. Nah, ini diaduk merata, lalu tambahkan pewarna merah 2 tetes aja. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk. Nah, di sini aku tambahkan 2 tetes pewarna merah rose supaya warnanya makin cantik. Ini diaduk supaya tidak ada bahan yang bergumpal di dasar pan karena kita menggunakan maizena. Dan kalau udah mendidih, matikan api kompornya dan dinginkan. Sambil menunggu flannya dingin, di sini aku siapkan 10 lembar roti tawar yang sudah aku buang kulitnya atau pinggirannya. Kemudian ini akan aku potong-potong dadu menggunakan gunting seperti ini. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera. Di sini aku pakai ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini puding coklatnya udah ngeset. Selanjutnya akan kita tambahkan dengan potongan roti tawar. Nah, ini kita masukin sampai penuh seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah selesai kita akan siram dengan flan strawberry. Nah, ini flannya udah dingin ya teman-teman. Nah, kita tuangkan secukupnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan kalau udah selesai, di sini aku tambahkan dengan parutan coklat di bagian atas sebagai toppingnya. Ini bisa diganti menggunakan keju parut atau menggunakan seres coklat. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Seperti ini yang menggunakan seres. Nah, ini udah selesai semua. Untuk satu resep tadi menghasilkan sebanyak 30 cup. Bisa dijual seharga 2.000 atau 3.000-an. Untungnya udah banyak banget. Tinggal disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Ini bisa dititip di kantin sekolah, dijamin bakalan laris manis banget. Jangan lupa disimpan di dalam lemari es karena dinikmati saat dingin rasanya makin enak. Nah, sekarang mau kita cobain ya teman-teman, dessert cup strawberry coklatnya. Ini tuh perpaduan warnanya manis banget ya. Kelihatan menggoda selera banget. Bismillah. Enak banget. Beneran, ini tuh bener enak banget. Sekilas mirip rasa es krim. Paduan antara puding coklat, roti, dan juga flan stroberinya bener-bener enak. Pokoknya ini recommended banget untuk jualan. Selamat mencoba. Pertama, kita akan bikin adonan puding. Masukkan sebanyak 100 gram gula pasir. Tambahkan 2 saset Nutrijel blend. Kemudian sejumput garam. Kita aduk terlebih dahulu, lalu tambahkan sebanyak 800 ml air putih. Nah, ini dimasukin secara bertahap sambil lalu diaduk ya. Selanjutnya siap untuk dimasak. Dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk supaya tidak ada bahan yang bergumpal di dasar pan. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan kita akan bagi menjadi 2 wadah sama rata ya. Nah, untuk setiap wadahnya ini isinya 400 ml puding ya. Kemudian untuk setiap wadah kita tambahkan 3 sendok makan susu kental manis,
Lalu ini diaduk merata. Selanjutnya kita tambahkan juga bubuk pop ice. Di sini aku gunakan yang rasa mangga dan juga rasa vanilla blue. Nah, ini diberi sedikit pewarna supaya warnanya makin cantik. Kalau udah, kemudian selanjutnya kita siapkan cup ya teman-teman. Di sini aku gunakan yang ukuran 65 ml. Kalau mau pakai yang ukuran lebih kecil atau lebih besar juga boleh. Kemudian aku tuangkan yang rasa vanilla blue terlebih dahulu. Ini kira-kira isinya sekitar 2 sendok makan aja ya teman-teman untuk per cupnya. Nah, ini udah aku kipas selama kurang lebih 3 menit. Jadi bagian atasnya sudah mulai berkulit. Lanjut kita masukin adonan yang rasa mangga ya. Selanjutnya ini kita diamkan hingga ngeset ya. Sambil menunggu jelinya ngeset, kita akan bikin adonan flan coklat. Masukkan sebanyak 120 gram gula pasir, 1 saset bubuk choco drink. Ini boleh diganti dengan coklatos atau pop ice rasa coklat ya. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian ini diaduk merata. Selanjutnya tambahkan susu kental manis sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 saset. Aduk merata, kemudian kita masukkan cairannya. Di sini aku gunakan susu cair coklat. Nah, susu cair coklatnya ini aku pakai susu kental manis yang rasa coklat dimix dengan air 800 ml. Kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Aduk kembali dan tambahkan untuk sisa susu cairnya ya. Kemudian ini siap untuk dimasak. Dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk supaya tidak ada bahan yang bergumpal di dasar pan karena kita menggunakan maizena. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan pasta coklat sekitar setengah sendok teh. Kalau udah mendidih, matikan api kompornya dan dinginkan. Selanjutnya di sini aku siapkan 5 lembar roti tawar yang sudah dipotong dadu seperti ini. Kalau menggunakan yang ada pinggirannya boleh dipisahkan terlebih dahulu ya. Nah, ini jelinya udah ngeset. Sekarang kita masukin roti tawar yang sudah dipotong-potong. Nah, ini diisi sampai penuh ke bagian permukaan atas ya teman-teman. Kalau udah, selanjutnya kita akan siram dengan flan coklat. Nah, ini flan coklatnya udah dingin ya, dan aku masukkan ke dalam gelas takar supaya mudah saat menuangkan. Nah, ini kita tuangkan secukupnya ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan dengan sprinkle. Ini untuk toppingnya boleh menggunakan keju parut atau seres coklat atau juga almond slice. Jadi bebas ya. Di sini aku gunakan sprinkle, dan untuk sisa flan coklatnya masih banyak banget ya teman-teman. Jadi nggak kepakai semua. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Anak-anak dijamin bakalan suka. Nah, ini dia udah selesai semua. Untuk satu resep tadi hasilnya sebanyak 30 pieces. Dan flan coklatnya masih ada sisanya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Perpaduan warnanya juga lucu dan gemes. Ini dijamin anak-anak bakalan suka banget. Flan coklatnya juga benar-benar bikin kita ngiler ya. Sekarang mau kita cobain teman-teman. Bismillah. Enak banget. Ini beneran nyoklat banget ya. Perpaduan dengan pudingnya juga bener-bener yummy banget. Enak banget. Nah, seperti itu dia resep dan tutorial pembuatan dessert puding roti flan coklatnya. Bisa dititip di warung atau di kantin sekolahan, dijual mulai harga 2.000 sampai 3.000-an, tinggal disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing. Dijamin untungnya udah banyak banget ya teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah and see you in the next video. Bye-bye.